Salam, apa kabar sahabat? Jumpa lagi dalam channel Modi Nenggolan. Kali ini yang menjadi perenungan bagi kita adalah tentang bagaimana menghadapi tekanan. Sahabat, nats pembacaan kita adalah Mazmur pasal yang ke-142, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saya baca demikian. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Sahabat, nats ini berbicara tentang tekanan berat yang dialami oleh seorang Raja Daud, meskipun pada waktu itu dia belum menjadi seorang raja. Ketika ia harus melarikan diri dan sedang berada di dalam gua Adulam, dalam Mazmur pasal yang ke-142 ayat yang pertama, yang cerita secara mendetail sahabat dapat lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sahabat, Saul sangat membenci Daud, meskipun Daud itu seorang pahlawan yang luar biasa. Bahkan Daud seorang pahlawan yang berjasa terhadap bangsa Israel, yang seharusnya mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Namun justru Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Saul yang iri kepada Daud karena melihat Daud dipuji-puji, hal itu membawa tekanan kepada Daud. Ternyata sahabat, pujian yang kita dapatkan bisa saja mendatangkan tekanan dari pihak-pihak yang iri, mendatangkan tekanan dari pihak-pihak orang yang tidak senang, dan hal itu membawa Daud harus terancam nyawanya, sehingga ia harus melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, dalam pelariannya Daud sampai di Nob dan bertemu dengan Ahimelek imam di sana. Daud pada waktu itu meminta roti, namun yang ada hanyalah roti kudus. Maka Ahimelek sebagai seorang imam memberikan roti kudus yang seharusnya itu tidak boleh dimakan oleh orang lain kecuali imam dan orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Nah, selain itu Ahimelek juga memberikan pedang Goliat kepada Daud, dan dari sana ia melarikan diri ke satu gua yang namanya Gua Adulam. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, sahabat dapat membayangkan bagaimana kondisi Daud yang bersembunyi di dalam Gua Adulam itu. Bahkan keluarganya harus sembunyi-sembunyi datang untuk menemui Daud ke Gua Adulam. Itu pun dengan nyawa yang terancam. Bahkan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ketiga dan ayat sampai ayat yang keempat, Daud harus mengungsikan keluarganya ke Moab, tepatnya di daerah Mispa, karena nyawa keluarganya juga turut terancam. Nah, sahabat, ini merupakan satu tekanan yang hebat, satu tekanan yang luar biasa bagi seorang Raja Daud. Bukankah tekanan-tekanan yang seperti itu sangat berat? Kalau kita bisa bayangkan Daud yang belum lama memenangkan pertempuran dan sepantasnya mendapat penghargaan, dan seharusnya Daud itu ada di kumpulan para pejabat, bukan di Gua Adulam. Di sana, di gua, sahabat bisa lihat di dalam 1
1 Samuel 22 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima itu, di Gua Adulam ia berkumpul dengan orang-orang yang kesukaran, orang-orang yang sakit hati, kumpulan orang-orang pelarian. 1 Samuel pasal 22 ayat yang kedua berkata demikian, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi sahabat dapat bayangkan komunitas yang seharusnya didapatkan, kehormatan yang seharusnya didapatkan oleh Daud ternyata tidak demikian. Dan itu menjadi satu tekanan yang luar biasa dialami oleh Raja Daud, pahlawan yang gagah perkasa. Sahabat, ini artinya bahwa siapa saja bisa mengalami tekanan. Apakah itu dari pemimpinnya? Apakah itu tekanan yang datang dari orang-orang yang terdekat? Apakah itu tekanan karena situasi ekonomi? Atau tekanan karena melakukan hal yang benar? Dan banyak hal lainnya yang membuat tertekan. Lalu bagaimana perasaan Daud ketika dalam tekanan yang hebat saat ia berada di Gua Adulam? Dan bukankah perasaan-perasaan yang sama juga yang dialami oleh orang-orang yang sedang tertekan? Bagaimana perasaan Daud? Bagaimana situasi hati Daud ketika dia sedang mengalami tekanan itu? Yang pertama, kehilangan semangat. Dalam ayat yang keempat dikatakan demikian, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Sahabat, ternyata perasaan orang yang tertekan itu adalah kehilangan semangat. Hilang semangatnya. Dan orang yang kehilangan semangat membuat separuh kekuatannya berkurang. Dan Kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 berkata demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jika kehilangan semangat, maka potensi maksimal yang ada di dalam diri tidak akan muncul. Bahkan Daud merasa bahwa ia terlalu lemah dan tekanan dari musuh terlalu kuat. Perhatikan Mazmur 142 ayat yang ke-7. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Sahabat, ternyata bagi orang yang sedang tertekan, semangatnya akan turun, semangatnya akan hilang. Merasa dirinya lemah, dan tekanan itu ternyata lebih kuat dari dirinya. Yang kedua, perasaan orang yang tertekan seperti apa yang dialami oleh Raja Daud adalah selalu curiga bahwa ada yang menjebak. Hidupnya selalu penuh dengan curiga. Ayat yang keempat, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi, mereka memasang jerat terhadap aku. Sahabat, kita mundur sejenak ke dalam kisah Daud di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-23. Diceritakan di sana bahwa para imam di Nob dibunuh oleh Saul karena telah menolong Daud yang merupakan seorang buronan bagi Saul. Ternyata sahabat, saat Daud bertemu dengan Imam Ahimelek di Nob, di sana ada seorang mata-mata Saul yang bernama Deok, yang akhirnya melaporkan para imam di Nob kepada Saul, sehingga Saul membunuh semua imam yang ada di Nob. Sahabat, ini merupakan tekanan yang cukup kuat.
tekanan jiwa, tekanan hati, tekanan pikiran, beban yang sangat-sangat berat yang dialami oleh Raja Daud. Gara-gara dia pergi ke Nob, para imam di Nob dibunuh. Tidak heran bahwa perasaan Daud, kemanapun ia pergi, selalu ada jebakan atau jerat. Daud selalu curiga bahwa akan ada jebakan-jebakan yang bisa menjatuhkan atau mencelakakannya, ataupun mencelakakan orang lain yang terlibat dengan dia. Ternyata orang yang tertekan pasti akan selalu penuh dengan kecurigaan. Yang ketiga, seperti apa perasaan orang yang tertekan? Perasaan orang yang tertekan merasa tidak ada yang menghiraukan. Mazmur 142 ayat yang kelima. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Sahabat, ternyata orang yang tertekan itu selalu merasa bahwa tidak ada orang yang menghiraukan dia, tidak ada orang yang memperdulikan dia, merasa bahwa semua orang itu sudah menjadi musuhnya, merasa bahwa semua orang itu berbalik melawan dia. Dia merasa berjuang sendiri, dia merasa harus menghadapi tekanan itu sendiri. Ini merupakan situasi yang tidak enak. Ini bukan situasi yang mengenakkan, melainkan sangat-sangat tidak enak. Perasaan orang yang sedang tertekan adalah dia merasa seorang diri, tidak ada yang menghiraukan, tidak ada yang memperdulikan. Bahkan kembali ke atas tadi, jika ada orang yang mencoba dekat dengan dia, orang yang tertekan pasti akan curiga. Jangan-jangan ini orang memasang jebakan, jangan-jangan ini orang ingin menjebak aku, mencari-cari kesalahanku, dan sebagainya. Nah, yang keempat, perasaan orang yang tertekan adalah merasa bahwa tidak ada tempat mengadu dan tempat berlindung. Masih ayat yang kelima. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Sahabat, ternyata orang yang sedang tertekan itu, orang yang sedang mengalami tekanan itu, dia akan merasa tidak ada tempatnya mengadu, tidak ada tempatnya berlindung. Kata tempat pelarian bagiku telah hilang, ini menunjukkan perasaan dari Raja Daud bahwa dia tidak ada lagi tempat mengadu dan berlindung. Daud merasa ia bagaikan di penjara, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak bisa melarikan diri, tidak ada tempat untuk pelarian. Kita lihat dalam Mazmur 142 ayat yang ke-8 berkata, keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Perasaan seorang Raja Daud ketika dia sedang tertekan, seolah-olah dia ada di dalam penjara, gak bisa kemana-mana, tidak bisa melarikan diri, tidak ada tempat pelarian, tidak ada tempat persembunyian, tidak ada tempat untuk berlindung, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, perasaan orang tertekan itu tidak ada tempat mengadu, tidak ada tempat berlindung. Kondisi orang tertekan seperti ini jika terus berlanjut, maka akan berakibatkan stres dan depresi. Sahabat, mungkin banyak hal yang membuat Anda tertekan dan perasaan yang sama seperti yang dialami oleh Raja Daud. Daud, from hero to zero. Nah, ini menjadi tekanan yang sangat kuat. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan jika sedang mengalami tekanan yang hebat? Apa yang harus dilakukan? Sahabat, yang mau saya katakan adalah, ingatlah, masih ada Tuhan. Maka dari itu yang harus dilakukan adalah datang merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Datang
merendahkan diri, dan berdoa kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Ketika tekanan hebat, ketika pergumulan hebat, ketika tekanan yang hebat itu datang menghampiri Raja Daud, maka yang dia lakukan adalah dia merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan oleh Daud di dalam doanya? Di dalam doanya, yang pertama, Daud berseru dan memohon kepada Tuhan. Ayat 2 kita lihat. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Tekanan yang dialami Daud membuat dia datang kepada Tuhan dalam doa dan berseru. Kata dengan nyaring itu artinya dengan kuat berseru kepada Tuhan, berteriak. Dengan demikian beban di hatinya dan di pikirannya secara psikologi berkurang. Nah, ini menurut beberapa pendapat. Meskipun sebenarnya beban itu tetap ada. Nah, sahabat, jika kita berseru kepada Tuhan, bukan hanya perasaan lega di hati, bukan hanya perasaan lega di pikiran, namun benar-benar Tuhan mengangkat beban itu sampai tuntas. Dalam berseru kepada Tuhan, memohon Tuhan untuk menolong, berteriak atau berseru dengan keras bukan bentuk frustasi, namun dalam doa dan permohonan kepada Tuhan, dengan kuat berseru kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan di dalam doa oleh Daud? Yang kedua, mencurahkan keluhannya dan kesesakannya kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan kepadanya, ke hadapannya. Mazmur 142 ayat yang ketiga. Sahabat, dalam tekanan yang berat, Daud berdoa kepada Tuhan, dan dalam doanya ia mencurahkan keluh kesahnya kepada Tuhan. Tekanan berat yang sahabat alami, berdoa kepada Tuhan dan sampaikan keluhan dan kesesakanmu kepadanya. Kecenderungan banyak orang ketika menghadapi tekanan adalah makin malas untuk berdoa. Namun berbeda dengan Daud yang justru berdoa kepada Tuhan. Namun lihatlah kisah Daud, bagaimana ia dilepaskan Tuhan dari tekanan yang cukup hebat itu. Bahkan diangkat ke tempat yang lebih tinggi, yaitu menjadi raja, sesuai dengan rancangan Tuhan baginya. Sahabat, mungkin popularitasmu yang sedang naik mengakibatkan tekanan kepadamu. Tekanan di tempat pekerjaan, tekanan ekonomi, tekanan keluarga, atau apapun itu. Ingat, masih ada Tuhan. Tertekan, masih ada Tuhan. Selamat menikmati kelepasan dari Tuhan. Sahabatmu, Modi Nenggolan. Tuhan Yesus memberkati.